Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Arza Rizaldi, tim 18050075434 dari konsentrasi manufaktur. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan data dan tata kelola K3. Bab 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pengertian tempat kerja. Tempat kerja yang dimaksud adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. Lalu ada tujuan untuk daripada Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat. Lalu yang kedua, agar sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. Lalu yang ketiga, agar proses produksi dapat berjalan tanpa hambatan apapun. Lalu ada dasar hukum. Dasar hukumnya yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5, 20, dan 27. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan. Lalu yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Kerja tahun 1948 Nomor 1 yang memuat aturan-aturan dasar tentang pekerjaan anak, orang muda, dan wanita, waktu kerja, istirahat, dan tempat kerja. Lalu yang keempat, ada ruang lingkup. Undang-Undang Keselamatan Kerja memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah Republik Indonesia. Syarat-syarat K3, syarat-syarat tersebut ditetapkan dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama, pasal 3 ayat 1 berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai. Lalu yang kedua, ada pasal 2 ayat 3 merupakan escape clause, sehingga rincian yang ada dalam pasal 3 ayat 1 dapat diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknik. Lalu yang ketiga, ada pasal 4 ayat 2 yang mengatur tentang kodifikasi persyaratan teknis, keselamatan, dan kesehatan kerja yang memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah. Lalu ada pengawasan K3. Pengawasan K3, Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-Undang Keselamatan Kerja, sedangkan pegawai pengawas dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya. Pembinaan Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur tentang kewajiban pengurus dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya. Undang-Undang Keselamatan Kerja juga mengatur kewajiban tenaga kerja. Hal ini juga berlaku bagi orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Lalu ketentuan pelanggaran. Ancaman hukuman dari pelanggaran ketentuan Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah hukumannya kurungan selama 3 bulan atau denda setingginya Rp100.000. Lalu peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu peraturan pelaksanaan yang bersumber dari Freelance Gentleman R1910 berupa peraturan khusus yang diberlakukan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang kedua, peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja sendiri sebagai peraturan organiknya. Yang kedua, bab 2 dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan K3. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja, tujuan K3 adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan
kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapatkan perlindungan atas keselamatannya. Setiap sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien, dan proses produksi berjalan lancar. Lalu pengertian ketiga. Secara filosofi, ketiga yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Secara praktis, upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, serta bagi orang lain yang memasuki tempat kerja maupun sumber dan proses produksi secara aman dan efisien dalam pemakaiannya. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Pada dasarnya semuanya hampir kecelakaan dapat dicegah dan dapat diidentifikasikan penyebabnya dalam usaha pencegahan kecelakaan. Penyebab dasar atau akar permasalahannya dari suatu kejadian harus dapat diidentifikasi, sehingga tindakan koreksi bisa tepat dilaksanakan untuk mencegah kejadian yang sama. Teori domino merupakan salah satu teori yang dapat dipakai sebagai acuan dalam proses tersebut. Ya, rangkaian faktor penyebab kejadian kecelakaan dalam teori domino dapat diurutkan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, kelemahan pengawasan oleh manajemen. Yang kedua, penyebab dasar. Yang ketiga, sebab yang merupakan gejala. Yang keempat, kecelakaan. Yang kelima, biaya kecelakaan. Metode pencegahan kecelakaan. Dalam upaya pencegahan kecelakaan ada 5 tahapan pokok, yaitu yang pertama, organisasi K3, lalu yang kedua, menemukan fakta atau masalah, survei, inspeksi, observasi, investigasi, dan review rekor kecelakaan. Yang ketiga ada analisis. Dari hasil analisis dapat saja dihasilkan satu atau lebih alternatif pemecahan masalah. Lalu yang keempat, pemilihan atau penetapan alternatif atau pemecahan. Yang kelima, pelaksanaan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kecelakaan kerja antara lain, yang pertama, peraturan perundang-undangan, yang kedua, standarisasi, yang ketiga, inspeksi, yang keempat, riset teknis, medis, psikologi, dan statistik. Lalu yang kelima, pendidikan dan pelatihan, yang keenam, persuasi, yang ketujuh, asuransi. Analisis kecelakaan kerja. Setiap kejadian kecelakaan kerja wajib dilaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah kecelakaan tersebut terjadi. Kecelakaan yang wajib dilaporkan adalah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja maupun kecelakaan dalam perjalanan yang terkait dengan hubungan kerja. Tujuannya dari melaporkan kecelakaan kerja adalah agar pekerja yang bersangkutan dapat haknya dalam bentuk jaminan dan tunjangan. Lalu agar dapat dilakukan penyidikan dan penelitian serta analisis untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Dari hasil laporan kecelakaan kerja harus dilakukan analisis yang mencakup beberapa hal di bawah ini. Itu yang pertama, tujuan, apa yang dianalisis, siapa petugas analisis, 4 langkah-langkah analisis, lalu cara analisis. Lalu bab 3, kelembagaan K3. Kelembagaan K3
adalah sebuah organisasi atau badan wisata independen non pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja K3, beranggotakan perusahaan dan lembaga usaha berbadan hukum di Indonesia. Lembaga K3 yang ada di Indonesia pada saat ini adalah antara lain P2K3, DK3N, dan PJK3. P2K3 yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kalau DK3N itu Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Lalu kalau di PJK3 yaitu Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Pasal 10 Ayat 1 dan 2 dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Kepemimpinan 125 Menteri 1984 tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja DK3N, DK3W, dan P2K3. Hal yang kedua, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kepemerintahan 04 1987 tentang P2K3 serta tata cara penunjukan ahli K3. Lalu yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 1995 tentang PJK3. Lalu ruang lingkup meliputi latar belakang kebijakan, dasar hukum, tugas dan fungsi serta prosedur pembentukan lembaga P2K3, DK3N, dan PJK3. Tugas pokoknya dan fungsi P2K3, DK3N, dan PJK3. P2K3 ya memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dan mengelola data tentang K3 di tempat kerja, membantu menunjukkan dan menjelaskan K3 pada setiap tenaga kerja, membantu pengusaha dalam mengevaluasi K3. Lalu tugas pokok dari DK3N yaitu menghimpun dan mengelola data K3 di tingkat nasional dan membantu menteri dalam memasyarakatkan K3. Lalu tugas pokok dari PJK3 yaitu membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.